Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Immanuel Teguh Harisantoso MSI. Bahan bacaan kita pada sore hari ini 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Judul renungan kita pada sore hari ini, kesabaran Tuhan, kesempatan kita untuk selamat. Eko Pujiono dari kelompok Jati Padang pernah meramalkan bahwa Kristus akan datang pada tanggal 8 September 1988. Ia mendasarkan ramalannya pada 7 keajaiban dunia seperti Candi Borobudur, tembok besar Cina, makam Taj Mahal, sampai menara gantung Babilonia sebagai padanan dari 7 tanda-tanda akhir zaman yang ada dalam Alkitab. Apakah ramalan tersebut terwujud? Tidak. Tahun 2001, pasca reformasi dan terkait dengan isu Millennium Bug, beredar buklet hitam putih yang berjudul Pengangkatan di tahun 2001 dan Anak Terang Tahu Kapan Tuhan Yesus Datang juga mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi pada 6 Juli 2001. Kisah di atas adalah sebagian kecil dari sekian banyak pengajaran yang menyesatkan perihal kedatangan Yesus yang kedua kali. Guru-guru palsu tersebut menggoncang iman jemaat untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan pengejekan iman Kristen. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 4. Untuk itu, Rasul Petrus mengingatkan kepada orang percaya sepanjang masa untuk menjawab persoalan ini dan sekaligus memperingatkan orang percaya untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana caranya? Ia memberikan nasihat dan petunjuk kehidupan sehari-hari, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Kalau toh sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang untuk kali kedua, apakah Ia tidak menepati janjinya? Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya apa? Kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagi manusia untuk beroleh keselamatan. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Sembari menanti kedatangan Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk dapat memanfaatkan setiap waktu anugerah Tuhan sebagai bagian dari upaya penyucian hidup. Gunakanlah hidupmu seolah ini adalah kesempatan terakhir bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Refleksi bagi kita, hidup adalah kesempatan terindah, buah dari anugerah kesabaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami mempergunakan setiap waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.